everyone, welcome back to Asmi Podcast. Bersama saya Karin Pangalila, dan pada saat ini kami mempunyai bintang tamu yang sangat spesial, yaitu Ibu Sonia Lasut. Nah, di samping saya sudah ada Ibu. Halo, apa kabar Ibu? Halo, kabar baik Karin, terima kasih. Nah, sedikit informasi mengenai bintang tamu kita. Pada tahun 2000 sampai 2002 pernah menjabat sebagai Office Manager JICA Project. 2002 sampai 2003 pernah menjadi Marketing Manager Parkville Estate. 2003 sampai 2007 Marketing Eksekutif Citraland Winangun Manado. 2007 sampai 2012 sebagai Marketing Manager Citraland Winangun. 2012 sampai 2017 Marketing Manager Citraland Palu. 2017 sampai 2021 Marketing Manager Citraland Thalassa City Makassar. Nah, pada saat ini Ibu sudah menjabat sebagai General Manager Citraland Kairagi Manado. Nah, bagaimana perasaan Ibu pada saat ini? Great actually. Great, that's great. Oke, pada saat ini kita akan lanjut kepada inti dari podcast ini ya. Kita akan memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk Ibu. Oke. Nah, one main question that I want to ask, what makes a good secretary? Well, that's a really good question actually. What makes a good secretary? If I can come in one conclusion is all the quality what makes a good secretary, she or he should have three at least standard category. First is integrity, second is professional, and the last one is entrepreneurship. I think three of them at least the secretary should have the quality of three items. Okay, so that's the answer. Nah, kita akan bahas pada pertanyaan pertama. Apa sih itu wujud dari integritas dalam dunia pekerjaan? Oke, integritas itu adalah kalau bahasa sederhananya adalah kita tetap berbuat baik, apakah itu dilihat atau tidak dilihat oleh orang lain. So, doing good, either anyone can see or cannot see. Tetapi dalam dunia kesekretaritan, bisa dikatakan bahwa integrity itu adalah kualitas seseorang, apakah dia itu bisa dipercaya, attitude-nya baik, karakternya bagus, kemudian dia mempunyai good personality. Setidak-tidaknya klasifikasi inilah yang membentuk suatu karakter seseorang menjadi berintegritas. Iya, seperti itu. Wow. Okay, and then we're gonna ask the next question. Is it okay? Okay. Yeah, next question actually. Now, why do we need professionalism in the work office? Kenapa kita harus membutuhkan sikap profesionalisme? So the first one is integrity. The second one is professional. Professional, it means that you should have three qualification. First is high competence. It's talking about general knowledge or the special knowledge. The second is multitasking, and the third one is independently. So professional consists of three qualification that secretary must have. High competence is talking about the general knowledge, like you expert in planning and organizing, have a good verbal and written communication, computer and technical skills, and then typing and taking notes, accuracy and attention to detail, and customer service ability. If talking about special knowledge such as public speaking, and then problem solving, critical thinking, flexibility, and the ability to adapt and adjust. Multitasking, it means that ability to deal with more than one task in the same time. Yeah. This is very hard to do, but if you practice from now on as a secretarial college student, you can do multitask in the same times in your office life. Independently means working independent and is a ability to work self-sufficiently on assigned task.
It means you might receive direction on project from supervisor or manager, but then they can trust you to accomplish tasks with little or no supervision at all. So it means you can do it by yourself without any supervision from others, but it doesn't mean you work individually. So it's very different, very different. Different category, independent and individual. Very different. So that's for professional. Yes, for professional. Jadi kayak like banyak hal juga kan di dalam. Tadi Ibu sudah sampaikan banyak hal mengenai multitasking. That's also like important, apalagi kalau misalnya dalam sekretaris. Like we have to learn those. Kayak kita harus banyak belajar tentang multitasking dan itu tidak mudah sama sekali. Itu susah. Tapi itu bisa dilatih. Bisa dilatih. Itu bisa dilatih. Jadi harus memang best practice, learning by doing. Tidak bisa cuma berbicara teori, tapi memang harus dilatih mulai dari sekarang. Kalian kuliah ya, adik-adik kuliah, banyak tugas harus dikumpulkan di waktu yang sama, tapi beberapa tugas yang berbeda. Itu sebenarnya merupakan training dari multitasking itu sendiri. Seperti itu. Oke, thank you. Menarik ya? Sangat menarik sebenarnya tentang profesional itu bisa dibilang mencangkup banyak hal. Betul. Oke, next question. Tadi kan sudah disinggung mengenai entrepreneurship. Nah, mengenai entrepreneurship itu kan we have to like interact, right? Kita itu harus mempunyai skill dalam berkomunikasi dan juga social skills. Nah, bagaimana dengan orang yang introvert? Oh, this is very interesting question orang introvert. Jadi itu sebenarnya kalau kalian pernah ikut yang namanya tes personality plus. Itu kan manusia itu dikategorikan menjadi 4 tipe ya. Jadi kalau adik-adik pernah ikut tes personality itu, jadi ada yang kolerik, ada yang sanguin, ada yang pragmatis, ada yang melankolik. Nah, sebenarnya introvert itu mungkin bagian dari melankolik ya, pragmatis. Semua orang ada sisi introvertnya. Tapi semua orang juga punya sisi ekstrovertnya. Jadi ketika dihadapkan dalam situasi tertentu, itu sisinya akan muncul. Karena begini, kan tidak bisa kita setiap saat harus being extrovert. Ada kalanya kita harus diam, keep quiet, keep silent, untuk belajar mendengarkan orang. Itu sisi introvert kita yang lebih dominan. Jadi sebenarnya introvert itu juga bisa dilatih. Sekali lagi, latihannya banyak hal. Teman-teman bisa mencoba lewat belajar public speaking. Jadi mulailah berbicara di kamar, di depan kaca. Kalian melatih ekspresi muka, melatih artikulasi. Jadi kalau kita bicara itu artikulasinya harus jelas, ya kan? Apalagi berbicara vokal, konsonan itu harus berbeda. Nah, kalau orang yang introvert, memang mungkin awalnya agak sulit ya untuk dia lebih terbuka. Nah, dia juga harus explore dirinya sendiri. Pasti ada kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Karena kan kita semua diciptakan unik, ya, seperti itu. Jadi untuk orang yang introvert memang harus lebih banyak melatih diri untuk berbicara, untuk mendengarkan juga, untuk juga belajar dari orang-orang yang memang ahli di bidangnya dalam public speaking. Bisa juga belajar bagaimana motivator itu berbicara di depan banyak orang, atau ketika memperhatikan dosen memberikan mata kuliah. Mungkin kira-kira seperti itu dari saya. Oke, kita akan lanjut pada pertanyaan yang lain. Nah, kita telah membahas mengenai profesionalisme tadi. Nah, tentunya di dalam pasti ada skill. Nah, kita akan bahas tentang soft skill dan juga hard skill. Nah, apakah keduanya itu sama penting dalam kehidupan pekerjaan? Oke, Karin, ini pertanyaan juga yang tidak kalah menariknya ya. Jadi memang kita itu kan punya yang namanya self adjustment atau kemampuan untuk adapt gitu ya, beradaptasi ya. Tergantung memang ini sangat custom, tergantung memang situasi dan kondisi di mana diharuskan soft skill itunya keluar atau hard skillnya yang keluar.
Tetapi dalam dunia pekerjaan sesungguhnya itu merupakan kombinasi dari dua skill tersebut. Kita nggak bisa memisahkan karena memang saling ada kaitannya soft skill dengan hard skill. Apalagi di dunia kerja itu semuanya dibutuhkan, logikanya juga main, sense kita juga harus jalan, karena kalau kita bekerja tanpa sense itu seperti robot. Jadi kalau misalnya kamu diberikan task tertentu ya, pekerjaan tertentu, kamu ya kerja ya begitu aja. Tidak ada improvisasinya, tidak ada inisiatifnya untuk membuat pekerjaan itu berhasil. Jadi memang soft skill dan hard skill ini kaitannya itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Jadi kita harus bekerja harus sesuai dengan guidance koridor yang ada. Tapi kita juga harus main sense ya. Kita harusnya tahu, oh kalau disuruh buat presentasi, ya paling tidak ada image-image yang bagus. Jangan cuma tulisan. Nah, itu kan butuh dua skill tersebut untuk muncul ya. Jadi memang dalam berbagai pekerjaan, apalagi di dunia kantor yang sebenarnya, itu sangat dibutuhkan soft skill tersebut. Apakah kita berurusan dengan orang, terutama ketika kita deal with other people, deal with office mates, itu sangat dibutuhkan. Jadi kedua-duanya menurut saya sangatlah penting dan tidak bisa dipisah-pisahkan. Benar, oke. Jadi kalau soft skill dan hard skill itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan sama sekali, karena both of them are like important, apalagi di dunia pekerjaan. Okay. This is the last question, but it's also not a question. It's more like a tips. Can you give us a tips for people who can't do public speaking? Sebagai mahasiswa sekretaris mungkin di tahun pertama atau tahun kedua, memang tidak semua punya pengalaman berbicara di depan umum ya. Apalagi kalau jarang mengambil bagian ketika misalnya sekolah atau ke kampus itu mengadakan kegiatan-kegiatan yang mengharuskan kita untuk berbicara di depan umum. Makanya mulai sekarang adik-adik itu harus lebih aktif dan proaktif untuk mengambil bagian kegiatan apapun yang diselenggarakan oleh kampus. Karena sebenarnya dari situlah kita melatih diri kita untuk berbicara public speaking. Nah, public speaking itu kan tidak melulu berbicara di seminar atau di forum yang lebih besar. Kalian berdiri stand up di kelas, di depan kelas mengemukakan pendapat kalian, atau kalian berdiskusi dengan misalnya ada kelompok-kelompok diskusi, itu sebenarnya sudah bagian dari public speaking. Jadi sekecil apapun peran atau misalnya tugas yang diberikan dalam kegiatan di kampus, itu harus ambil bagian. Benar. Jadi tidak boleh selalu bicara, saya di belakang layar. Oh, itu salah. Jadi tidak ada salahnya juga di belakang layar ya, seperti teman-teman kita yang mengatur, yang men-set up podcast ini. Tetapi memang kita butuh juga aktualisasi diri untuk berbicara. Semua orang berhak mengemukakan pendapatnya, menginformasikan ide-idenya. Kalau misalnya kita tidak berbicara, kita tidak tahu sebenarnya kapabilitas kita itu mampu untuk hal itu. Jadi memang perbanyaklah, rajin-rajinlah ikut kegiatan-kegiatan yang ada di kampus. Di situ sudah mulai melatih kemampuan untuk public speaking. So, kira-kira menurut saya seperti itu. So if we want to have a special skills like public speaking, then kita juga harus belajar untuk melatih diri untuk lebih bisa mengemukakan pendapat, bisa to raise our voice. Yes. To raise your voice. Ya, mungkin seperti itu. Okay, we already had a lot of questions, and I think that's the last one. Okay, Karin, thank you for asking and thank you for listening to all of you. Semoga podcast ini bermanfaat, menginspirasi teman-teman, juga memotivasi teman-teman semua, dan bisa menjadi sekretaris yang baik di masa depan untuk karir dan masa depan yang lebih cerah. We would like to thank ma'am for being here and give us a lot of advice and also tips that are given to us. Dan saat ini kita akan menutup podcast kita pada saat ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, share, ASMI Kelabat. Goodbye, see you later.